Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, 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 anak-anak soleh dan solehah. Berjumpa kembali bersama Miss Fanti dalam pembelajaran matematika. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Tetap semangat! Sebelum kita mulai pembelajarannya, persiapkan buku paket Bupena 3D dan alat tulisnya ya. Oke anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang mengumpulkan dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, hari ini kita akan belajar membaca dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram gambar. Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak dapat membaca dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram gambar. Simak dan pahami baik-baik ya video pembelajaran berikut ini. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Praying rule, up hand and down head. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari cara mengumpulkan data. Data adalah catatan informasi mengenai suatu hal. Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Setelah data terkumpul, kita dapat menyajikannya dalam bentuk tabel atau diagram. Data yang disajikan dalam bentuk diagram akan lebih mudah dibaca dan dipahami. Menafsirkan data berarti mencari informasi lebih lanjut atau informasi yang tersirat dari data yang disajikan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Ada yang tahu diagram batang itu apa? Nah, diagram batang adalah salah satu cara penyajian data dalam bentuk batang atau persegi panjang. Dari diagram batang yang disajikan, kita dapat mengetahui hal-hal seperti berikut. Yang pertama, data tertinggi. Yang kedua, data terendah. Yang ketiga, selisih antar nilai data. Yang keempat, jumlah antar nilai data. Dan yang kelima, jumlah seluruh data. Pada diagram batang, sumbu mendatar dari kiri ke kanan menyatakan jenis data. Sumbu tegak dari bawah ke atas menyatakan nilai setiap data. Setiap batang dibuat dengan tinggi yang sesuai dengan nilai data tersebut. Perhatikan contoh berikut ya. Guru kelas 3 mengelompokkan profesi dari orang tua siswa kelas 3. Data profesi orang tua siswa dapat dilihat pada diagram batang berikut.
Dari diagram batang tersebut dapat kita ketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, profesi orang tua siswa kelas 3 sebagai PNS adalah 8 orang. Yang kedua, profesi orang tua siswa kelas 3 sebagai TNI adalah 5 orang. Yang ketiga, profesi orang tua siswa kelas 3 sebagai petani adalah 12 orang. Yang keempat, profesi orang tua siswa kelas 3 sebagai guru adalah 3 orang. Yang kelima, profesi orang tua siswa kelas 3 sebagai wira swasta adalah 2 orang. Yang keenam, profesi orang tua siswa kelas 3 yang paling banyak adalah petani. Yang ketujuh, profesi orang tua siswa kelas 3 paling sedikit adalah wira swasta. Yang kedelapan, selisih profesi petani dan wira swasta adalah 12 dikurangi 2 sama dengan 10 orang. Yang kesembilan, jumlah profesi PNS dan guru adalah 8 ditambah 3 sama dengan 11 orang. Yang ke-10, jumlah seluruh profesi orang tua kelas 3 adalah 8 ditambah 5 ditambah 12 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 30 orang. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, perhatikan contoh data banyak tanda kecakapan khusus yang dimiliki oleh 3 anggota pramuka berikut. Anggota pramuka bernama Askanah memiliki 2 tanda kecakapan khusus. Anggota pramuka bernama Halis memiliki 5 tanda kecakapan khusus. Dan anggota pramuka bernama Ayana memiliki 6 tanda kecakapan khusus. Untuk menampilkan data pada tabel tersebut ke dalam bentuk diagram batang, tentukan terlebih dahulu nama anggota pramuka pada sumbu mendatar dan jumlah tanda kecakapan khusus pada sumbu tegak. Diagram untuk tabel di samping adalah sebagai berikut. Batang untuk anggota pramuka bernama Askanah akan berhenti pada nilai 2. Batang untuk anggota pramuka bernama Halis akan berhenti pada nilai 5. Dan batang untuk anggota pramuka bernama Ayana akan berhenti pada nilai 6. Membaca data pada diagram gambar. Selain diagram batang, sebuah data juga dapat disajikan dalam diagram gambar. Nah, diagram gambar adalah diagram yang menggunakan gambar untuk menyatakan suatu data. Satu gambar dapat mewakili satu atau lebih data. Perhatikan diagram gambar tentang banyak tanda kecakapan khusus yang diperoleh 3 anggota pramuka berikut. Ingat ya, satu gambar bintang mewakili satu tanda kecakapan khusus. Dari diagram tersebut diperoleh informasi sebagai berikut.
Yang pertama, siswa yang memiliki tanda kecakapan khusus paling banyak adalah Hafiz. Yang kedua, selisih banyak tanda kecakapan khusus yang dimiliki Hafiz dan Fandi adalah 5 dikurangi 2, sama dengan 3 tanda kecakapan khusus. Yang ketiga, jumlah semua tanda kecakapan khusus yang dimiliki siswa adalah 5 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 10 tanda kecakapan khusus. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, data adalah informasi mengenai suatu hal. Yang kedua, diagram batang adalah salah satu cara penyajian data dalam bentuk bidang atau persegi panjang. Yang ketiga, diagram gambar adalah diagram yang menggunakan gambar untuk menyatakan suatu data di mana satu gambar dapat mewakili satu atau lebih data. Alhamdulillah, kita sudah belajar. Anak-anak sudah paham ya tentang membaca dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram gambar. Oke anak-anak, untuk tugasnya, untuk materi hari ini tidak ada ya, tidak ada tugas. Oke, cukup sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipelajari ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa banyak minum vitamin, tetap selalu menjaga kebersihan diri, dan tetap selalu mengikuti protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat, tingkatkan lagi ya belajarnya. Oke, sebelum Miss Fanti pamit, say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga sudah menonton video Miss Fanti sampai selesai. Jika Miss Fanti ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa di semester selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.